Hai semua, selamat datang di channelnya Ellie. Sebelum itu, like, subscribe, and comment di bawah ini. Baiklah, sebelum aku memasuki materi tentang kebijakan pasar pertanian, aku akan menjelaskan tentang pasar terlebih dahulu. Menurut Henry Maruf, pasar merupakan ruang para penjual dan pembeli bertemu. Di sana ada permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Kemudian akan terjadi transaksi jual beli. Terus ada fungsi dari pasar. Yang pertama, mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan. Kedua, sebagai mata pencaharian. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian sebuah negara. Yang keempat, menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri pasar. Yang pertama, terjadinya transaksi jual beli. Yang kedua, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat tukar. Yang keempat, ada interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kelima, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Baiklah, aku akan menjelaskan tentang kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian memiliki 3 arti. Yang pertama, serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menjelaskan serangkaian hukum terkait dalam pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Yang ketiga, yaitu Snodgrass dan Welch pada tahun 1975 mendefinisikan kebijakan pertanian sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan struktural, politik luar negeri, pemberian fasilitas, dan pendidikan. Di dalam kebijakan pertanian memiliki tujuan. Yang pertama, memajukan pertanian. Yang kedua, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan efisiensi produksi. Yang keempat, tingkat pendapatan petani meningkat. Yang kelima, tingkat kesejahteraan petani dan masyarakat meningkat. Ada beberapa fenomena menarik untuk melihat kebijakan pasar untuk produk pertanian di Indonesia. Di antaranya, sejak tahun 2000 ada lebih dari 14 petani pemulia benih di Kediri dikriminalisasi akibat UU Perlindungan Varietas Tanaman dan UU Sistem Budidaya Tanaman. UU ini menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikasi. Pada satu sisi, syarat untuk memperoleh sertifikasi sangat berat. Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan benih. 2. Selama 3 tahun ini, impor beras selalu di atas 1,5 juta ton. Mekanisme harga pembelian pemerintah atau HPP terhadap gabah dan beras tidak efektif dalam melindungi harga petani. Yang ketiga, kebijakan impor bawang dan kentang sangat merugikan petani. Bawang dan kentang impor justru beredar di daerah sentara-sentara produksi. Nah, mengapa semua hal ini bisa terjadi? Alasannya adalah 1. Adanya regulasi yang tidak berpihak pada petani, bahkan cenderung menguntungkan pengusaha. Yang kedua, adanya sistem ekonomi rente di mana petani sangat tergantung dengan aktor lain. 3. Lemahnya kebijakan terhadap produk impor. Hal ini ditandai dengan minimnya bea masuk untuk produk impor. 4. Minimnya kebijakan yang membantu petani untuk penanganan pasca panen. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas produksi pertanian. 5. Sulitnya akses permodalan petani ke perbankan. Hingga saat ini petani dianggap non-bankable. 6. Tidak jelasnya pendataan produksi pertanian yang berdampak pada kebijakan yang diambil tidak akurat dan tidak efektif. Bahkan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang sangat merugikan petani. 7. Buruknya infrastruktur pertanian yang menyebabkan mahalnya biaya produksi pertanian.
Sekian dulu ya dapat aku sampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.